Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika dasar atau kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan pertidaksamaan. Nah, terkait dengan materi perkuliahannya, kalian bisa lihat di playlist matematika dasar ya. Oke, kita langsung saja lihat pertanyaannya sama untuk semua soal yang akan saya bahas, yakni tentukan solusi dari pertidaksamaan. Nah, yang pertama ada soal begini, X minus 7 kurang dari 2X minus 5. Ya, kita ingin dapatkan solusinya ya, berapa X yang memenuhi. Ya. Nah, untuk memecahkan ini boleh dengan cara menyimpan seluruh variabel X di ruas kiri, kemudian pindahkan ke ruas kanan. Tetapi saya akan gunakan cara yang umum, ya, yang bisa berlaku untuk semua bentuk pertidaksamaan. Ya. Nah, caranya adalah tempatkan semuanya ke ruas kiri, kemudian ruas kanan menjadi 0. Jadi ini kita buat menjadi X min 7 dikurangi, kalau pindah ini kan ya, jadi min 2X kan ya. Kemudian 5-nya pindah ke sini jadi plus 5. Kurang dari 0. Kemudian X dikurangi min 2X kan min X kan ya. Kemudian min 7 plus 5 berarti minus 2. Kurang dari 0. Nah, kalau sudah begini kan kita bisa lihat bahwa persamaannya adalah kita mencari sedemikian rupa yang nilai ini min X min 2 kurang dari 0 atau yang negatif. Ya. Nah, kita dapatkan dulu apa yang disebut dengan titik pemecah selang atau TPS. Ya. Jadi TPS atau titik pemisah selang. Ya. Jadi dengan cara membuat di ruas kiri ini. Ya. Nanti kalau ada penyebut maupun pembilang ini dibuat 0 saja. Jadi ini min X min 2 kita buat 0. Kita akan dapatkan berarti X sama dengan minus 2, gitu kan ya? Oke. Nah, inilah TPS-nya. Kemudian kita gambarkan dalam garis bilangan real. Ya. Kita gambarkan begini. Kemudian kita simpan TPS-nya di garis ini, jadi minus 2. Oke. Ini adalah TPS ya. Jadi TPS ini akan membagi selang menjadi, dalam hal ini kalau 1 menjadi 2 ya, ada sebelah kiri dari min 2 dan ada selang di sebelah kanan dari min 2. Nah, kemudian kita cek dulu duanya apakah termasuk ke dalam solusi ini. Jadi kalau misalnya kita masukkan min 2, ini kan pasti 0 nih. Apakah 0 kurang dari 0? Nah, jelas salah ya, harus 0 sama dengan 0. Karena itu maka yang min 2 ini tidak termasuk. Kita beri bulatan kosong ini. Kemudian kita tinggal cek selang mana yang akan memenuhi ini. Di sebelah kanan min 2, itu kan ada, katakan ada 0 sini ya. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai titik uji. Ya, kita beri tanda TU. Kalau kita masukkan 0 ke sini, berarti 0 dikurangi 2 adalah min 2. Betulkah min 2 kurang dari 0? Ya. Betul ya. Atau kalau kita masukkan 0, maka ini kita dapat min 2. Maka kita lihat, ini tandanya negatif kalau kita masukkan 0. Sehingga kita beri tanda negatif. Ini negatif. Kemudian di sebelah kiri, kita masukkan misalkan ada min 4 lah. Gitu. Min 4. Ini sebagai titik uji. Masukkan kalau min 4 berarti plus 4 dikurangi 2, jadi plus ini. Jadi sini hasilnya positif. Nah, yang kita inginkan dari sini adalah yang kurang dari 0. Artinya bahwa ini tuh harus yang negatif. Ini kita pilih yang tandanya negatif. Dan dalam gambar di sini, yang negatif adalah selang yang berada di kanan dari min 2. Maka kita tinggal buatkan berarti dari min 2, ini kebesaran. Dari min 2 ke kanan. Nah, ya. Inilah solusinya, ya. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah dari min 2 ke kanan. Min 2 berarti koma
ke kanan sejauh-jauhnya kalau pakai tanda panah ini, berarti min 2, tahingga. Dan dalam ini min 2-nya kan himpunan bulatan kosong, berarti kita beri tanda begini kan ya. Coba cek kembali di tutorial yang pertama ya, bagaimana menyatakan selang ya. Kemudian tahingga juga bukan bilangan real, jadi tidak termasuk, maka begini. Inilah himpunan ya. Oke, dalam notasi selang ya. Kita akan bahas semuanya, nyatakan dalam notasi selang ya. Kemudian yang kedua, nah itu contoh yang pertama ya, atau soal pertama. Yang kedua ada min 4 kurang dari 3x plus 2 kurang dari sama dengan 5. Nah, bagaimana kalau begini ya? Nah, ini pertidaksamaan disebut dengan pertidaksamaan bersambung. Nah, pertidaksamaan ini ya, kita ganti menjadi persamaan yang pertidaksamaan yang terpisah ya. Jadi ini kita akan punya 2 ya. Jadi min 4 kurang dari 3x plus 2 dan nah ya. Jadi bacanya ini 3x plus 2 lebih besar daripada min 4 dan 3x plus 2 kurang dari 5. Atau boleh kita tulis begini ya. Dan ya. Dan 3x plus 2 kurang dari sama dengan 5. Oke. Nah, maka kita pecahkan masing-masing. Nah, yang ini yang sebelah kiri ya, atau bagian satu bagian pertama, ini bagian pertama, ini bagian kedua ya, kita pecahkan masing-masing. Untuk bagian yang pertama, berarti kita pindahkan 3x-nya ke kiri, jadi min 4 ya. Min 4, min 3x, min 2 kurang dari 0 ya, sama seperti ini. Jadi berarti min 3x, min 6 kurang dari 0 ya. Berarti kita dapatkan TPS-nya dari sini, pembuat nolnya, yakni min 3x min 6. Kita buat 0, kita dapatkan bahwa x-nya sama dengan, berarti 6 dibagi dengan min 3, berarti min 2 ya. Min 2 ya. Oke. Nah, kemudian kita gambarkan ya. Dalam garis bilangan real. Min 2. Perhatikan bahwa min 2 ini akan menyebabkan ini 0 kan ya, dan 0 atau tidak diinginkan, karena kalau kita lihat dari sini ya, berarti yang diinginkan yang negatif, yang kurang dari 0. Berarti min 2 tidak termasuk ke dalam solusi ya. Oke, ini TPS-nya ya, TPS. Kita uji lagi dengan angka 0 di sinilah ya. Ini titik uji. Berarti kita dapatkan kalau 0 masukkan ke sini. Min 3 kali 0 berarti min 3 kali 0 ada 0 minus 6 berarti negatif. Ini negatif. Kita masukkan di sebelah kiri dengan misalkan minus 4 ya. Ini TU-nya ya, titik ujinya ya. Kalau min 4 kan berarti min 3 kali min 4 adalah 12 kurangi 6 positif ya. Positif 6. Nah, diinginkan yang kurang dari 0 berarti yang negatif ya. Yang negatif berarti yang ini. Maka berarti dari min 2 ke kanan juga ya. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian yang pertama gitu ya. Kita tulis HP1 itu sama dengan berarti dari min 2 sampai sejauh-jauhnya ke kanan sampai tahingga begini. Kemudian untuk yang kedua ya. Yang kedua yakni yang 3x plus 2 kurang dari 5. Berarti kita bisa tuliskan 3x plus 2, 5-nya pindah ke kiri jadi min 5, kurang dari sama dengan 0. Oke, sehingga kita dapatkan ini berarti 3x minus 3 kurang dari sama dengan 0. Kita dapatkan di sini TPS-nya, berarti 3x, pembuat 0-nya 3x min 3 sama dengan 0, berarti dapatlah X-nya sama dengan ini 3 dibagi 3, 1 ya. Oke. Kembali gambarkan dalam garis bilangan real ya. Oke. Angka 1 TPS-nya. Ini 1.
Ini TPS-nya. Cek 1, boleh tidak? 1 itu kan pembuat 0 ya. Jadi kalau di sini ini 1, berarti kan ini 0. Betulkah 0 kurang dari sama dengan 0? Benar ya, maka berarti ini 1 termasuk nanti ke dalam solusi. Kita beri bulatan penuh. Kemudian di sebelah kanan 1 ada angka 2 misalnya. Ini sebagai titik uji. Masukkan ke sini. 3 kali 2, 6. Kurangi 3, positif ya. Berarti ini positif. Kalau kita masukkan, sebelah kiri 1 ada 0 ya. Masukkan, kalau 3 kali 0, 0 kurangi 3 berarti negatif. 3, negatif. Ya. Yang diinginkan yang negatif juga ini, karena kan kurang dari sama dengan 0. Berarti yang ini. Yang selang sebelah kiri, dari 1 ke kiri. Kemana ya? Sejauh-jauhnya ini kan ke kiri. Nah, kita dapatkan dari sini berarti himpunan penyelesaian yang keduanya, HP2-nya, dari paling kiri, berarti dari negatif tak hingga, sampai ke 1. Dan 1-nya termasuk, berarti ini kurungnya kurung siku begini. Nah, lalu apa solusinya? Nah, ini karena dan, maka ini berarti himpunan penyelesaian secara keseluruhannya adalah tinggal HP-nya adalah iris ya. HP1 diiris oleh HP2. Nah, bagaimana cara mengirisnya? Ya, tinggal kita lihat dari sini, kita coba supaya mudah kita gambarkan ulang saja di sini ya. Kita gambarkan yang HP yang tadi, kita pindahkan lagi sini. Nah, untuk yang pertama itu kan dari min 2 ke kanan. Ini ada min 2 nih di sini. Ini ada min 2. Oke, ini ada min 2. Kemudian yang kedua kan ini di 1 ya. 2, di sini ada 1 lah. Oke. Nah, yang pertama itu kan dari 2 ke kanan. Duanya tidak, min 2 dari min 2, maaf. Ini ke kanan. Sementara yang kedua yang ini dari 1-nya masuk ke kiri, ya. Dari 1 ke kiri. Nah, yang disebut irisan itu adalah kalau memenuhi kedua-duanya, ya. Perhatikan bahwa di sini yang memenuhi kedua-duanya adalah di sini, di antara min 2 dan 1. Yang ini kan di sini kosong, tidak ada, bukan solusi. Berarti ini bukan solusi kalau secara keseluruhan. Ini juga di kosong, ini meskipun di sini ada solusinya ya, tapi di sini bukan solusi, maka ini bukan solusi karena bukan irisan. Jadi ini irisannya. Dengan demikian bahwa himpunan penyelesaiannya sekarang adalah dari min 2 paling kiri ke 1, min 2,1, min 2-nya tidak masuk, 1-nya masuk kurung siku. Oke, ini soal yang kedua ya. Baik, kita lihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Di sini diketahui untuk yang ketiga ada x kuadrat min 4x min 5 lebih besar daripada 0. Nah, ini sudah langsung, ini karena karena sudah 0, maka kita tinggal cari TPS ini. Jadi pembuat 0-nya. TPS-nya dengan mengambil x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Ya. Nah, ini bisa difaktorkan kan ya? Coba kita, caranya adalah ini ada min 5 yang kalau kita jumlahkan ini min 4 gitu di sini. Jadi cari dua bilangan yang hasil kalinya 5 atau min 5, jumlahnya min 4. Nah, faktor dari min 5 adalah, atau faktor dari 5 adalah 1 dan 5 ya. 1 dan 5. Nah, supaya hasil kalinya min 5, maka salah satu harus negatif. Namun penjumlahan kedua ini harus minus 4, berarti yang ini yang negatif.
Sehingga kita akan dapatkan ini berarti boleh ditulis X plus 1, ya, ini 1, kemudian X minus 5 sama dengan 0, sehingga dapatlah TPS-nya 2X sama dengan, ini pembuat 0 ini adalah min 1 atau X sama dengan 5. Oke, nah kita tinggal kembali gambarkan TPS dalam garis bilangan real. Ya. Kita gambarkan. Oke. Bilangan yang kecil sebelah kiri berarti min 1 di sini. Min 1, ini ada 5 di sini ya. Ini TPS-nya. Kita cek TPS-nya boleh nggak gitu. Kalau X min 1 atau 5 kan ini pembuat 0-nya. Artinya kalau di sini 0 boleh tidak gitu. Kan lebih besar pada 0 ya. Salah kan ya? Jadi berarti tidak masuk ini ya. Baik min 1 maupun 5 tidak termasuk ke dalam solusi, kita tandai dulu. Ini bulatan kosong. Baik, kemudian ya ini TPS tadi ya, TPS, ini TPS. Kita uji di tengah selangnya, ini ada, katakan ada 0 di sini ya, sebagai titik uji nih. Masukkan 0 ke sini. Ya. Atau ke sini boleh saja ya. Kalau 0, ini 0, berarti ini hasilnya negatif 5 ini. Berarti sini negatif tandanya. Kemudian di sebelah kiri min 1, misalkan ada min 2. Sebagai titik uji, ya, jadi cukup salah satu saja. Min 2, kalau min 2 gimana? Boleh ke sini masuknya atau boleh juga ke sini sama aja nih. Ya. Kalau min 2, berarti min 2 tambah 1, min 1. Ini min 7, min kali min, positif. Ini positif. Nah, di sebelah kanan 5 ada angka 6. Ini sebagai titik uji. Masukkan. Kalau 6 gimana? 6 tambah 1 ke sini masukkan. 7, 6 kurang 1, 6 kurang 5, 1 ya, 7 positif ya. Yang dicari yang mana? Yang lebih besar dari 0 ya ini. Berarti yang positif. Maka berarti dari min 1 ke kiri nih, atau dari 5 ke kanan. Oke? Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya atau X yang memenuhi ini adalah, nah, dimulai dari yang kiri dulu ya, berarti ini dari min tahingga sampai min 1, min tahingganya begini, selalu kurungnya kalau tahingga atau min tahingga, dan yang min 1 ini kan tidak termasuk, berarti kurung begini juga. Nah ini digabung ya, atau, nah kalau digabungnya, atau ingat, atau itu huruf belakangnya U ya, atau nanti gabungan. 5, kita tulis dulu 5, sampai mana? Sampai sejauh-jauhnya, berarti sampai tahingga. Ya. Dan 5-nya tidak termasuk, berarti begini. Oke? Baik, ya. Mudah kan ya? Oke. Kemudian yang keempat. Yang keempat, 2x kuadrat plus 5x ya. Plus 5x lebih kecil daripada 3. Nah, kembali prinsipnya bahwa ruas kanan kita buat menjadi 0 ya. Maka ini boleh kita tuliskan saja jadi begini ya. 2x kuadrat plus 5x minus 3 kurang dari 0. Nah, lagi kita dapatkan TPS-nya. Berarti 2x kuadrat plus 5x min 3. Artinya kita mencari akar-akar dari ini ya. Nah, kalau yang begini maka kita lihat bahwa kita ingin mencari yang, oke, kalau begini ya, kita caranya begini. Kita buat ini 2x, ini 2x. Ya. Oke. Kemudian ini, karena di sini 2 nih, maka ini ada setengahnya. Oke. Nah, tinggal mencari ini ya. Jadi kita caranya adalah yang min 3 ini kita kalikan dulu dengan 2. Berarti min 6 ya. Jadi kita punya minus 6. Kemudian cari dua bilangan yang hasil kalian min 6, lalu jumlahnya adalah 5 ini. Berarti
Min 6 itu kan 1 kali 6 kan ya? Supaya jumlahnya 5, berarti yang ini negatif. Min 1 tambah 6 sama dengan 5. Berarti ini 2x min 1, 2x, atau kita boleh yang plus dulu, 2x plus 6, kemudian 2x min 1. Ya. Oke. Nah, ini 2x plus 6 bisa kita bagi 2, berarti x plus 3. Ya, ini kita bagi 2 yang ini. Yang ini tetap ya, karena salah satu ini kan perkalian ya. Berarti 2x min 1. Sehingga dapatlah x-nya sama dengan. X-nya sama dengan. Yang ini pembuat nolnya ini. X plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3. Atau x-nya adalah, satu lagi, 2x min 1, 0. Berarti x-nya sama dengan setengah. Oke, dapatlah ini TPS-nya 2. Nah, kalau sudah dapat, kita kembali gambarkan. Ya. Gambarkan pada garis bilangan real. Yang paling kiri adalah min 3 di sini ya. Ini adalah minus 3. Kemudian di sini katakan setengahnya di sini ya. Ini TPS-nya. Kita uji setiap selangnya ya. Di antara min 3 dan setengah ada bilangan 0 nih. Oke. Sebagai titik uji, TU ya, TU titik uji ya. Masukkan 0 ke sini. Kalau ini kita hanya melihat tandanya saja ya. Kalau ini masukannya ke sini aja nih, yang paling akhir. 0 tambah 3 kan 3. 3 dikalikan dengan min 1, berarti negatif. Ya. Maka di sini negatif. Kemudian di sebelah kiri ada min 4 misalnya. Min 4. Masukkan juga ke sinilah. Ya. Min 4 tambah 3 berarti kan min 1. Min 1 ini min 8 min 1. Min juga, ini min, berarti positif. Kemudian di sebelah kanan setengah ada 1. Nah, ini titik kuncinya ya. Kalau 1 berarti 1 tambah 3, 4. 2 kali 1 kurang 1. 1. 4 kali 1, 4, positif. Oke. Nah, yang dicari yang mana? Yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Oh ya, TPS-nya tadi belum dicek ya. Tapi ini kita lihat bahwa ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka TPS-nya tidak termasuk. Ini tidak masuk, ini juga tidak boleh 0 ya, karena ini tidak ada sama dengannya nih. Ya, kalau seandainya ada sama dengan ini boleh berarti masuk ya. Dengan demikian, yang negatif ya, yang kurang dari 0 nih, itu adalah di sini. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya dipenuhi oleh selang dari min 3 sampai setengah, tidak masuk dua-duanya, berarti begini. Oke, itu nomor 4. Ya. Kemudian nomor 5. Ya. 5. Soalnya adalah 2 per X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini hati-hati ya, jangan pernah mengalihkan 5 dengan X ya, sehingga nanti 2 kurang dari 5X ya, hati-hati. Kita kembalikan ke cara umum saja. Jadi apa? Membuat ruas kanan menjadi 0. Berarti kita tuliskan 2 per X min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini tinggal kita samakan penyebutnya, berarti ini per X nih. Nah, berarti ini 2. Ya, ini kan tinggal dikalikan X ya. Berarti 5X. 2 min 5X. Kurang dari. Oke. Nah, dapatlah di sini TPS-nya. Untuk TPS-nya pembuat 0 baik pembilang maupun penyebut. Berarti 2 min 5X ya. 2 min 5X sama dengan 0, dapatlah TPS-nya adalah X sama dengan berapa nih? Kalau kita pindahkan 5X ke kanan jadi positif ya. 5X sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 per 5 ya. 2 per 5. Satu lagi ini apa? Satu lagi
TPS adalah ini, yang ini. Penyebut juga harus sama dengan, atau kita nolkan gitu. Oke? Penyebut kita nolkan. Sehingga TPS-nya ada dua ya, X sama dengan 2/5 dan X sama dengan 0. Kembali gambarkan dalam garis bilangan real ya. Bilang 0 dulu ya, berarti yang sebelah kirinya ini ada 0 dan yang ini adalah 2/5. Perhatikan 2/5 boleh tidak? Nah, ini kan pembuat 0 ya, jadi 2 min 5 X 0. Kalau ini 0, boleh karena 0 dibagi berapapun ya 0 ya. Selama X ini tidak 0 ya, karena X 2/5 ya. Berarti 0 sama dengan 0, boleh. Berarti di sini 2/5 itu termasuk ya. Termasuk pakai bulatan penuh. Kalau 0 boleh nggak? Coba masukkan sini. Kalau 0, yang atas 2, yang bawah 0. Nah, penyebut akan menjadi 0. Tidak boleh penyebut 0 ya, karena kita tidak mendefinisikan pembagian dengan 0. Sehingga ini menjadi bulatan. Oke ya, jadi TPS-nya sudah kita cek masuk atau tidak ke dalam solusi ya. Baru di sebelah kiri 0 ada -1 lah gitu ya. Ini sebagai titik uji. Masukkan -1 ke sini. 2 dikali -5 kali -1 berarti ini positif nih. Karena -5 kali -1. Jadi ini positif, tapi yang bawah negatif karena -1, berarti hasilnya negatif. Kemudian nah, sebelah kanannya ada 1 dulu lah ya, ada 1 gitu. Dipuji. 1 berarti 2 dikurangi 5 kali 1 jadi negatif, dibagi dengan 1 positif berarti negatif. Di sini misalkan ada berapa ini? Misalkan 2/10 lah ya. Setengahnya dari ini kan 2/10 ya. Atau 1/5 ya. Oke, supaya ininya ya, antara 1 dan antara 0 dan 2 kan ada 1/5 nih, 2/10 kan 1/5. Ini sebagai titik ujinya. Masukkan kalau 1/5 gimana? Kalau 1/5 berarti 2 dikurangi 5 kali 1/5, kurangi 1. Positif. Dibagi 1/5, positif tetap. Nah, yang diinginkan yang mana? Kita kembali lihat yang ini. Ya, jadi jangan mengacu ke sini ya. Kita lihat ke yang sudah dinolkan. Berarti ini harus yang negatif atau 0. Maka kita lihat selang yang negatif di sini. Selang yang negatif adalah yang dari 0 ke kiri atau dari 2 ke kanan. Dengan demikian, solusinya adalah, ya, ini berarti dari paling kiri, berarti dari negatif hingga sampai ke 0. Negatif lainnya tidak masuk, tentu saja. 0 juga dalam ini kan tidak masuk. Berarti begini, digabung, ini 2/5 sampai ke kanan, gitu kan ya, 2/5, hingga. 2/5-nya masuk, hingganya tidak masuk. Oke, ini solusinya. Baik, ya. Sementara 5 soal saja dahulu, ya. Nanti kita akan lanjutkan beberapa contoh yang lain pada video yang akan datang. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.